pentingnya sebuah crossover aktif dalam sound system, terutama untuk kita-kita yang membuat sound system dengan aksesoris analog. Crossover aktif ini sangat penting. Bahkan saya lebih memilih crossover aktif ini daripada equalizer ya. Antara crossover aktif dan juga equalizer sebenarnya adalah dua hal yang saling mendukung ya, atau saling membutuhkan. Tapi kalau saya disuruh memilih, maka saya akan lebih memilih crossover aktifnya terlebih dahulu. Dan untuk saya juga pernah membuatkan sound system untuk orang lain yang untuk bagian sayap atau public address-nya hanya menggunakan crossover saja tanpa menggunakan equalizer. Tapi kalau untuk panggung memang kita membutuhkan equalizer ya, karena agar kita bisa mengatur suara lebih halus. Yang selama ini kita tahu mungkin fungsi dari crossover itu hanyalah untuk membagi keluaran atau membagi frekuensi, untuk membatasi frekuensi tertentu, padahal crossover itu sendiri punya fitur yang cukup penting kalau menurut saya, seperti halnya tombol-tombol ini ya, tombol yang ada di depan ini dibuat pastinya ada tujuan untuk lebih mempermudah penggunanya dalam penggunaan crossover aktif ini. Mengequalizer ataupun mengetun sebuah sound system itu pastinya hal yang biasa kita lakukan ya kalau kita memang bermain di dunia sound system. Tapi karena keluaran suara yang berbeda atau tone yang berbeda antara low yang kita gunakan dan mid yang kita gunakan, misal kita menggunakan speaker 18 in dan 12 in, kita tune secara berbeda, dan itu bukan tidak mungkin ya, untuk fase audionya akan bergeser atau bahkan bisa cancel. Hal itu biasanya tidak kita sadari ya, karena untuk fase audio biasanya akan bergeser sedikit demi sedikit seiring kita mengequalizer ataupun mengetunnya. Untuk membedakan fase audio kita bergeser atau tidak sesudah di equalizer ataupun kita tune ya, kita bisa membandingkannya atau mainkan musik dengan low dan juga mid high-nya, tapi tanpa kita menggunakan tune ya. Kita mainkan saja speaker 18 in dan 12 in dari sumber musik ke power langsung tanpa tune. Kita buka sedikit untuk 18-nya, kita dengarkan suaranya agak kencang sedikit, lalu kita tambahkan mid high-nya ya, untuk 12 in-nya kita tambahkan secara perlahan dan sambil kita amati untuk suaranya menyatu atau mungkin ada sedikit cancel. Coba kita perhatikan ya, dan kalau seandainya ada cancel, kemungkinan itu dari desain box yang kurang tepat antara 18 in dan 12 in, dan hal itu biasa terjadi ya. Dan untuk speaker dari merek yang berbeda juga bisa terjadi seperti itu ya, dan kita dengan fitur-fitur yang ada di crossover aktif kita bisa mengatasi hal-hal tersebut. Kalau untuk mengatasi secara manual, kita bisa menggeser posisi box ya, dimajukan atau dimundurkan mungkin untuk low ataupun untuk mid high-nya, dan bisa juga kita dengan memperbaiki desain boxnya agar suaranya tidak cancel, atau mungkin juga kita bisa dengan membalik polaritas salah satu loudspeakernya. Dan kalau kita punya crossover aktif seperti ini, kita bisa saja memperbaiki kesalahan tersebut dengan memainkan fitur yang ada di crossover aktif ini. Sekarang kita anggap saja untuk pengetesan yang pertama itu normal ya, tidak ada pergeseran fase audio ataupun terjadi cancel. Sekarang kita coba mainkan equalizer ataupun tune yang kita punya ya, karena proses equalizer ataupun pengetunan kita juga bisa menyebabkan fase audio terbalik ataupun cancel. Kita coba ya, kita mainkan audio kita atau style MP3 ya, dengan menambahkan tune atau equalizer. Silahkan ditune sesuai selera kita ya, ditune sesuai selera kita. Lalu kita coba buka untuk low-nya atau 18 in-nya terlebih dahulu, sambil kita dengarkan ya, kita amati, dan lalu perlahan kita buka untuk mid high-nya atau speaker 12 in-nya, dan kita perhatikan untuk suaranya apakah menyatu atau terjadi cancel. Jika terjadi cancel atau suara cancel, hal inilah yang sering tidak kita sadari,
yang membuat suara sound system kita menjadi tidak maksimal. Dan kalau kita menggunakan crossover aktif seperti ini ya, kita bisa memperhatikan tombol-tombol ini ya, invert, tombol seperti ini. Di tombol invert ini kita bisa coba mainkan tombol ini, kita tekan, dan ini ada lampunya ya. Jangan main tekan saja tanpa kita memperhatikan suaranya ya, sehingga lampunya menyala dan terlihat lebih meriah, tapi kita tidak memperhatikan untuk hasil suaranya. Dan kalau tombol invert ini ditekan, kalau terjadi cancel, biasanya akan memperbaiki suara cancel tersebut ya. Kita tekan untuk bagian mid height-nya atau untuk low-nya, kita tinggal sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk yang ini ya, kali 10, ini adalah fungsinya untuk memperbesar suara atau memperbesar output 10 kali jika tombol yang ada di belakang ditekan, dan ini untuk lampunya akan menyala ya. Dan untuk tombol yang ini ya, 40 Hz, low cut 40 Hz. Ini fungsinya adalah untuk membatasi output suara rendahnya agar tidak melebihi dari 40 Hz, atau untuk memotong suara agar tidak lebih rendah dari 40 Hz. Dan kalau kita menggunakan DLMS seperti ini ya, atau manajemen, pastinya kita tidak membutuhkan crossover aktif ini, karena semua fitur-fitur yang ada di crossover aktif ini sudah ada di DLMS ini. Bahkan ini lebih lengkap ya, karena ini ada fungsi delay-nya juga. Delay yang saya maksudkan di sini adalah bukan echo delay ya, tapi delay untuk melambatkan kedatangan suara ya. Jadi istilahnya kalau mungkin untuk kedatangan suara antara low sub dan juga mid height-nya mungkin tidak sama, pastinya pun suara akan jadi tidak mantap ya, atau berasa suara kurang berisi ya, kurang padat. Dan ini bisa diatur dari sini. Untuk satuan pengaturan delay-nya ini adalah millisecond ya. Kalau untuk masalah pengaturan delay pada DLMS mungkin akan saya buat dalam video yang lainnya. Barangkali ya dari rekan-rekan atau teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau mungkin ada yang belum tahu ya untuk cara-cara setting crossover 2W, 3W ataupun 4W, dan juga cara setting crossover dengan cara saya sendiri ya, cara yang jarang diketahui orang, agar hasil sound system kita yang mungkin jumlahnya sedikit menjadi lebih maksimal, silahkan dicari di video saya, atau mungkin nanti cek deskripsi, untuk linknya akan saya masukkan ke deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini, dan terima kasih banyak yang sudah subscribe ke channel ini.